Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami dari kelompok 3 yang berjudul Hukum Faraday dan Hukum Lenz pada Senter Kocok Tanpa Baterai. Saya sendiri yang bernama Muhammad Irsyad Ali Kepala Mega dengan NIM 123140110. Saya Nopriandi Malau dengan NIM 123220118. Saya Diwara Marendi Putra dengan NIM 123140116. Saya Prima sendiri dengan NIM 123140116. Saya Lia Priyanti kemarin dengan NIM 123220138. Saya Rustuli Tias dengan NIM 123220117. Selamat menonton. Apa itu senter kocok? Senter kocok merupakan salah satu senter yang berbeda dengan senter lainnya yang mampu memberikan dan mengeluarkan cahaya dari lampu LED dengan menggunakan energi yang berasal dari baterai. Tetapi, yang membedakan senter kocok dengan senter pada umumnya adalah energi yang diperoleh. Senter pada umumnya menggunakan energi yang berasal dari baterai, sedangkan senter kocok menggunakan energi dari kuat medan magnet. Hukum apa saja sih yang bekerja pada senter kocok? Yang pertama yaitu hukum Faraday. Dalam hukum Faraday 1 ini mengemukakan bahwa massa zat yang dihasilkan pada elektrode sesama elektrolisis akan berbanding lurus dengan jumlah muatan listrik yang mengalir. Artinya, massa produk W yang telah diendapkan pada elektroda akan semakin banyak, seiring dengan meningkatnya muatan listrik Q yang digunakan. Selanjutnya yaitu ada hukum Lenz. Jika gaya gerak listrik atau GGL induksi timbul pada suatu rangkaian, maka arah arus induksi yang dihasilkan sedemikian rupa hingga menimbulkan medan magnetik induksi yang menentang perubahan medan magnetik, atau arus induksi berusaha mempertahankan flux magnetik yang totalnya konstan. Selanjutnya ada perumusannya, yaitu epsilon sama dengan min N dikali delta pi per delta T, dengan keterangan epsilon sama dengan GGL induksi volt, N sama dengan jumlah lilitan, delta pi per delta T sama dengan laju perubahan flux magnetik. Tanda negatif berasal atau sesuai dengan hukum Lenz. Berikut video uji coba yang kami lakukan. Di sini kami menggunakan lakban bening, 2 buah plafon, kemudian magnet, lampu LED, gunting, dan kawat tembaga. Yang pertama, kita ukur panjang plafon sepanjang 16 cm. Kemudian, bagi panjang plafon dengan sama besar. Ini bertujuan untuk membuat tempat lilitan kawat tembaga. Setelah itu, kita lilitkan kawat tembaga ke PVC yang sudah kita buat garis batas tadi. Kemudian, kita buat kembali senter kocok tersebut sebagai perbandingan dengan jumlah lilin yang berbeda.
Keunikan pada senter kocok. Dalam mengaplikasikannya, senter kocok menggunakan kumparan kawat tembaga, pipa PVC, dan magnet silinder untuk menghasilkan listrik yang dapat digunakan untuk menyalakan lampu. Keunikan ini memungkinkan penggunaan sumber listrik yang berbiaya rendah, terbarukan, dan ramah lingkungan, serta memungkinkan penggunaan skala kecil, seperti pada senter kocok ini. Kekurangan atau kelemahan senter kocok. Kekurangan atau kelemahan pada alat senter kocok dalam fenomena fisika adalah bahwa alat ini tidak dapat menjamin penggunaan listrik secara efisiensi. Hal ini dikarenakan rangkaian listrik yang digunakan masih sederhana dan tidak menggunakan teknologi yang lebih canggih. Selain itu, bahan yang digunakan juga masih terbilang sederhana dan tidak memiliki fungsi yang lebih kompleks. Dengan demikian, alat senter kocok tidak dapat menjamin penggunaan listrik secara efektif dan efisien dalam berbagai aplikasi fisika. Kesimpulan, dengan menggunakan alat dan bahan seperti paralon, kawat tembaga, lampu LED, dan magnet, penelitian ini menunjukkan hasil bahwa saat senter kocok digoyangkan di dekat magnet, maka akan terjadi arus listrik kecil yang dialirkan melalui kawat tembaga sehingga lampu LED menyala. Ini menunjukkan penerapan kedua hukum tersebut, yang dimana hukum Faraday dibuktikan saat perubahan flux magnetik menginduksi tenaga listrik dalam kawat tembaga. Sementara hukum Lenz saat arah arus industri selalu berlawanan dengan perubahan flux magnetik yang menyebabkannya.